Yang mana? Ayo kita mau lihat rumah adat. Yang mana rumah adat yang mau kita cek? Rumah Abang Jere. Ini bisa dimasukin emangnya? Ini rumah opung. Iya. Rumah tradisional Batak Toba disebut rumah bolon. Bentuknya persegi panjang dan dapat dihuni oleh 5-6 keluarga. Untuk masuk ke rumah, kita harus menaiki tangga yang terletak di tengah rumah dengan berbagai anak tangga ganjil. Jika orang ingin masuk ke rumah Batak Toba, harus menundukkan kepala agar tidak terbentur pada balok melintang. Ini berarti pengunjung harus menghormati pemilik rumah. Pintu rumah memiliki 2 jenis daun pintu, yaitu daun pintu horizontal dan vertikal. Namun, sekarang daun pintu horizontal tidak digunakan lagi. Ruangan di rumah tradisional adalah sebuah ruang terbuka tanpa kamar-kamar. Walaupun di situ didiami beberapa keluarga, tetapi itu tidak berarti tidak ada pembagian area. Karena ini disesuaikan dengan pembagian kediaman dari rumah tersebut yang diatur oleh adat mereka yang kuat. Ini tempat tidur. Ini tempat tidur. Sendirinya ke sini. Wah, gak ada tuan. Rumah sekarang kok sekarang ada yang di sini. Dia ada juga kerja di asap sana. Tadi semalam dia di sini. Nah, kuat kan? Meja itu, meja jahit. Sejahit itu. Si Mama punya, tapi ini lebih bagus ya punya Mama. Punya Mama udah kerupuk. Iya, ini udah hancur yang ininya. Udah nggak bisa pakai lagi. Haleluya. Itu baru putus dia punya dan jadi dipakai. Masih Wih, kuncinya keren. Aduh. Kunci. Nggak kebuka. Ya. dibuka. Nggak bisa, aku nggak bisa buka ini. Entah. Dibuka dia. Depannya ada seng gitu. Dia itu pakai sen dia masuk ayam dia keren. Oh, barang-barang dulu di sini. Kalau dulu zamannya ada di atas. Ini tangganya kan? Itu ke atas dulu ini. Ini tangganya. Nggak bisa ke atas sini ya berarti ya? Enggak, atas Ini. tangga itu. Takut. Dulu zamannya masih padi di situ. Oh, jadi buat itu ya Kayak istilahnya nimbun mbak itu kan makanan kan? itu situ kayak di situ. Nah, dapurnya berarti di mana? Nggak ada dapurnya? Nah, itu ke belakang sana. Oh, yang di apaan itu kayu-kayu itu kayu bakar ya? Makanya aku belajar pakai begini sering di sini. Ya kata saya bulan di sini. Libur dia ke sini orang itu sama burung itu. Sama muda dia aja. Oh tahu belum ada. Jadi dia di sini. Oh, ini tempat masaknya ya, Opung. Ini nih. Masa? Oh. Setiap rumah tangga memiliki dapur sendiri yang terletak di belakang rumah dalam jenis bangunan tambahan. Ini salah satu peralatan masak zaman dahulu
Panci kastrol adalah panci yang terbuat dari aluminium. Kelebihan kastrol dibanding panci yang lain adalah karena kastrol lebih tebal, sehingga banyak menyimpan suhu panas dan nasi bisa cepat matang. Dapat dilihat bahwa rumah adat ini memiliki bangunan tambahan. Saat ini masyarakatnya membangun rumah dengan gaya baru, tapi tidak meninggalkan tradisi rumah adat. Terlihat dari bangunan-bangunan baru yang berdiri masih menggunakan konsep rumah bolon. Karena semakin langka orang membangun rumah ini, rumah bolon menjadi rumah adat dan menjadi objek wisata di Sumatera Utara. Bahan-bahan bangunan terdiri dari kayu dengan tiang-tiang yang besar dan kokoh, dinding dari papan atau tepas, lantai juga dari papan, sedangkan atap dari ijuk atau daun rumbia. Rumah adat ini tidak menggunakan paku, tapi diikat kuat dengan tali. Atap rumah ini memiliki dua ujung lancip di depan dan di belakang, namun ujung pada bagian belakang lebih panjang agar keturunan dari yang memiliki rumah lebih sukses nantinya. Ya, kabur dia. Kalah. Bagian bawah rumah bolon memiliki kolong atau bagian bawah rumah yang tingginya sekitar 2 meter. Kolong tersebut biasanya dipergunakan untuk memelihara hewan seperti sapi, ayam, dan sebagainya. Dahulu, yang sering dipelihara adalah kerbau. Kolong rumah bolon tidak boleh dibiarkan kosong oleh pemilik rumah. Selain untuk memelihara hewan atau ternak, bagian rumah ini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan lainnya, seperti tempat penyimpanan barang-barang, bahan pangan seperti padi, dan hasil perkebunan. Bagian rumah adat ini disebut dengan nama Tombara. Setelah puas bertemu dan berbicara dengan saudara-saudara kita siap pergi jalan-jalan menuju kota Parapat. Di sana kita telah berencana untuk menginap semalam di hotel terbaik di kota Parapat.
Kota Parapat. Tepat di bagian selatan Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, menawarkan pemandangan alam yang indah dan tradisi lokal yang menarik. Parapat merupakan bagian dari Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, dan dihuni oleh 4 suku Batak, Toba, Pakpak, Karo, dan Simalungun. Selain itu, terdapat penduduk yang merupakan pendatang dari berbagai etnis atau suku, seperti Sunda, Cina, Padang, dan Jawa. Kondisi ini menjelaskan mengapa Parapat memiliki banyak budaya dan tradisi. Tak heran, wisatawan menjadi lebih tertarik untuk menjelajahi seluruh wilayah kota Parapat. Dari segi nuansa, kota ini memancarkan suasana damai dan tenang karena letaknya yang dekat dengan Danau Toba dan banyak jenis pohon tumbuh dengan baik di sana. Karena kekayaan budaya, kota ini memiliki berbagai jenis arsitektur, termasuk gereja, vihara, dan masjid. Belum lagi rumah tradisional Batak yang tersebar di seantero kota. Belum lagi banyak jenis fasilitas yang tersedia di sana, termasuk restoran dan hotel. Banyak tempat indah tersedia di kota Parapat. Misalnya, ada Tanjung Sipora-Pora yang berada di bagian barat kota. Untuk mencapai lokasi, wisatawan harus melewati rute yang menantang. Jangan khawatir, ini sangat bermanfaat. Situs ini terkenal dengan arsitektur megahnya. Banyak bangunan kolonial bergaya pedesaan yang bertebaran di lokasi. Inilah kenang-kenangan dari penjajahan Belanda sebenarnya. Masalahnya adalah beberapa tidak dalam kondisi baik. Ada juga bangunan bersejarah, di mana Presiden pertama Indonesia diasingkan oleh Belanda. Sekarang kita lagi menuju tempat wisata ini yang bernama Pesanggerahan Bung Karno. Di sana kita bisa menjelajahi semuanya dan mengambil beberapa gambar bangunan tersebut. Sebagai tambahan, kita dapat mempelajari sedikit sejarah struktur bangunan tersebut. Kota ini terkenal dengan hidangan khasnya seperti naniura, lomok-lomok, dali, lapet, nania arsik, dan masih banyak lagi. Kita mau kemana? Jalan ke atas. Pesanggahan Ke sini nggak apa-apa. pas saat diungsikan ya Iya, Soekarno. dia saat dimusingkan di Danau Toba kan di dekat Ya. Ada tempat penginapan gitu di situ. Aku tadi nanya baru nyebrang 20 dari Acibata benar. Kita mau pergi ke Pesanggahan Soekarno. Dia diasingkan. Dia mau dibawa nanti. Lagi jalan. Mana? Andrian, kok taruh di belakang sih? gitu ke depan yuk. Gue ngecek-ngecek kamera sini mana kelihatan. Cuacanya panas masih jam berapa ya? Jam 3 kayaknya, jam 2. Nah itu kalau pribadi bayar 5.000 cuma. Bukan. Ah, nanti gini kan ya. Itu pusarin Danau Toba kan. Nah, kayak ditutup itu bagus banget itu ada gambar. Ada mobil. Asal. Kasih lihat dulu mobil. Kasih lihat dulu. Sekarang kita memiliki kesempatan menyambangi Pesanggerahan Founding Father Indonesia Soekarno. Lokasinya di Tiga Raja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ketika kita sampai di lokasi ini, waktu sudah petang. Di area barat, awan sedikit kelabu dipapar matahari. Cahayanya menembus dan langsung menghujam Danau Toba. Tempat pengasingan Soekarno dan dua tokoh bangsa, Sultan Syahrir dan KH Agus Salim ini terletak di bukit kecil menjorok ke danau. Itu ada itu banana boat. Ada banana boat.
Persanggarahan Bung Karno berdiri kokoh sekitar 20 hingga 25 meter dari permukaan danau. Sepintas, persanggarahan ini terlihat berada di pulau kecil dikelilingi air. Meski tak terlalu tinggi, dari sini lanskap Danau Toba terhampar apik. Itu sebab mengapa selalu saja ramai orang yang datang. Selain untuk berfoto dengan latar kompleks destinasi sejarah bangsa, selebihnya dapat duduk-duduk bercengkerama sembari menikmati pemandangan yang mempesona. Masuk ke dalam komplek terdapat aspal hot mix mengelilingi persanggarahan. Jalan ini dimanfaatkan pula oleh para pengunjung memarkirkan kendaraannya. Tetapi sayang sekali kita tidak diperbolehkan masuk oleh penjaga mes yang bertugas merawat persanggarahan. Luas lokasi bersejarah ini sekitar 1.400 meter persegi. Pohon-pohon cemara dan pinus jadi kanopinya. Pantes saja, udaranya sejuk. Pepohonan tua itu besar, rindang, dan menjulang tinggi. Akar-akarnya menyembul sebagai bukti. Dari sini jejak perjuangan kemerdekaan Indonesia akan selalu abadi. Namun menariknya, belum banyak yang tahu ternyata jumlah pohon-pohon itu menyimbolkan kemerdekaan. Termasuk tangga menuju pesanggerahan. Anak tangga jumlahnya 17, cemara 8 batang, dan pinus 45 batang. Jika digabungkan, angka-angka ini persis tanggal hari kemerdekaan Republik Indonesia. Selain rumah pesanggerahan, sejumlah sarana pendukung sudah dibangun di komplek tersebut. Di antaranya, Mes Pemprov Sumut yang berada di sisi kanan pesanggerahan berjarak 100 meter. Di sisi kanan di dataran lebih rendah dan berdekatan dengan pesanggerahan terdapat kolam. Kemudian terdapat 2 joglo bergaya khas Batak yang dibangun berdekatan. Kedua joglo tersebut dimanfaatkan sebagai tempat makan atau sekedar duduk ngopi dan bersantai. Kita sejak dari titik perhentian di sekitar OpenStage selanjutnya menjelajah dengan berjalan kaki. Aneka kuliner maupun souvenir tersedia di sepanjang jalan dari OpenStage hingga ke persanggerahan Bung Karno. Dari sini terlihat Parapat memiliki wisata alam, wisata arsitektur, dan potensi wisata rohani, wisata sejarah, bahkan wisata kuliner.
muter ya? Oh. Ternyata ini muter. Iya. Jadi balik lagi kita setelah jalan tadi naik ke atas, lalu kita turun lagi, balik lagi ke tempat yang awal. Titik awalnya. Lingkaran men, lingkaran. Lumayan cakep ya. Terus sayangnya kita tidak bisa masuk. Ada bunga trompet di sini. Apa kita ke penyelenggaraan aja lagi buat aja dulu ngecek. Aku capek banget dulu sih. Baru naik tangga itu tadi capek. Jalan doang. Turun lagi, naik, turun, naik. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe dan klik lonceng belnya untuk selalu up to date. Bye.